Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ke-9 yaitu rekayasa perangkat lunak pada mata kuliah konsep teknologi informasi. Jadi kita membahas tentang bagaimana sebenarnya tahapan untuk membangun sebuah perangkat lunak, sebuah software. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang software itu sendiri di pertemuan awal bahwa sebuah software itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, dia memiliki daya guna yang tinggi atau usability, artinya adanya software itu pasti akan dipakai. Kemudian mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai, mampu diandalkan karena menggantikan tugas dan sebagian tugas manusia kemudian mudah dirawat dan diperbaiki karena harusnya software itu mempunyai kemampuan untuk bisa di maintenance secara mudah, kemudian efisien, antar muka yang menarik. Tentu software kalau antar muka yang menarik pasti akan dipakai oleh user, kemudian mempunyai siklus hidup yang cukup lama atau long lifetime. Ini artinya bahwa software itu nggak sekali dua kali pakai rusak tapi dia pasti akan bisa dipakai terus dengan meminimalkan kesalahan pemakaian, kesalahan penggunaan. Kemudian untuk proses perancangan perangkat lunak yang pertama adalah spesifikasi penentuan spesifikasi ini terkait apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasannya sampai mana dalam pengembangannya. Kemudian pengembangan itu sendiri ini terkait produksi coding, desain dan segala macam. Kemudian validasi ini terkait pengujian perangkat lunak ketika proses produksi sudah final, sudah selesai, kemudian dites terus sampai dengan sesuai dengan keinginan pengguna saat itu. Kemudian evolusi ini terkait perubahan perangkat lunak berdasarkan perkembangan keinginan. Seperti yang kita tahu, kalau software itu sebenarnya dia berevolusi sesuai dengan perkembangan teknologi atau kebutuhan juga Makanya kita kenal ada versi 1, versi 2, versi 1.2 dan seterusnya. Ini kalau dilihat secara bagan terkait spesifikasi dan ada di situ mulai desain mulai pemrogramannya, mulai dari spesifikasi arsitektur, software, kemudian interface-nya, komponen apa yang dipakai, data strukturnya, struktur datanya seperti apa, sampai dengan algoritma. Kemudian di sisi validasi itu tujuannya sebenarnya untuk memberikan bukti bahwa sesuai sistem yang dibangun itu sesuai dengan keinginan pengguna. Ini melibatkan proses pengujian dan review sistem secara berkelanjutan secara terus-menerus sampai dengan sesuai yang diinginkan pengguna. Kemudian pengujian sistem melibatkan eksekusi sistem dengan menggunakan kasus tes yang ditentukan dari spesifikasi data real yang akan diproses oleh sistem. Jadi pengujian ini sudah semacam user menggunakan software dengan berbagai macam kasus studi, datanya juga real, kemudian apa yang diproses oleh sistem itu harus sesuai dengan yang direncanakan di awal. Ada unit testing, modul testing, subsystem testing, sistemnya itu sendiri, kemudian acceptance. Kalau di unit testing ini dia tergolong ke individu komponen-komponennya itu diuji secara individu, modular Kemudian kalau modul testing ini yang individu tadi, yang modul-modul tadi sudah dijadikan satu sehingga ada keterkaitan, tapi tidak terlalu besar Kemudian kalau subsystem testing ini agak besar, jadi sudah berhubungan dengan modul satu dengan modul yang lainnya, tapi dengan juga bab satu dengan bab yang lain. Kemudian kalau sistem testing ini pengujian keseluruhan sistem, jadi sistem secara keseluruhan, misal mulai dari
login sampai operasi kemudian logout kembali itu diuji di sistem testing oleh oleh programmer dan tim penguji di sisi pengembang. Kemudian yang terakhir ada acceptance testing, ini pengujian yang dilakukan oleh pengguna untuk melihat apakah sistem sudah dapat diterima. Jadi untuk yang terakhir ini pengujian itu dilakukan oleh yang mengorder software, pengguna aslinya nanti apakah ada masalah atau enggak di situ. Kalau yang 4 di atas ini masih di sisi programmer, masih di sisi developer ya, diuji satu-satu, uji loginnya, kemudian uji inputnya, uji mengubah, menyimpan dan seterusnya itu dilakukan di sisi developer untuk 4 ini. Ini bagannya, jadi mulai dari requirement-nya sesuai atau enggak, kemudian sampai dengan modul-modulnya, sistem sampai akses sistem. Nah, setelah sampai di sini maka ini dianggap sudah bisa. Kemudian kalau di sisi evolusi sistem ini seperti karakteristiknya ya, kalau perangkat lunak itu sebenarnya fleksibel dan mudah berubah mengikuti perkembangan teknologi dan juga kebutuhan user, permintaan user. Nah, karena adanya perubahan kebutuhan melalui proses bisnis dan teknologi, maka perangkat lunak yang mendukung kegiatan bisnis tersebut juga mengalami perubahan. Ini background-nya. Nah, walaupun demikian, harapannya itu yang diubah itu tidak terlalu banyak atau sedikit, hanya re-engineering aja. Jadi hanya menambahkan fitur misalkan. Ya, tidak sampai mengubah proses bisnis yang frontal kayak gitu. Kalau mengubah proses bisnis secara frontal berarti ya harus banyak yang diubah, maka memerlukan effort yang tinggi juga. Nah, sekarang masuk ke rekayasa perangkat lunak atau RPL atau software engineering. Itu adalah disiplin ilmu sebenarnya yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai dengan pemeliharaan. Jadi di dalamnya ada perencanaan, analisis, desain, ya, implementasi, pengujian, sampai dengan pemeliharaan. Jadi RPL ini sebenarnya disiplin ilmu ya. Dia kalau diterangkan bisa banyak, bisa panjang dan bisa 1 semester sendiri. Cuman kita coba ambil di mata kuliah konsep teknologi informasi ini untuk sekedar mengenalkan. Nanti bisa juga dipakai lebih lanjut kalau ingin mempelajari untuk proyek-proyek yang akan kalian bangun nanti di semester-semester berikutnya. Jadi perangkat lunak itu dia harus mampu, yang pertama itu tepat waktu, pembangunannya, pengembangannya, anggarannya juga tepat, dan kinerjanya juga sesuai, dan ada SOP, prosedur pengoperasiannya itu harus sesuai dengan apa yang diberikan oleh developernya melalui manual book misalkan. Nah, kalau model proses perangkat lunak atau model perangkat lunak itu dia representasi ya sebenarnya dari apa yang terjadi di perangkat lunak itu, proses bisnisnya, alurnya segala macam, tapi dalam bahasa yang sederhana dan dengan perspektif yang khusus. Biasanya dia berupa diagram. Ya. Contohnya perspektif alur kerja itu workflow, itu barisan kegiatan. Jadi yang ditampilkan di situ hanya kegiatan-kegiatannya aja, apa kegiatan pertama, kegiatan kedua dan seterusnya. Kemudian perspektif alur data ini kalau yang ditampilkan di situ adalah alur informasi atau data ya. Jadi data masuk misalkan data A gitu ya, data mahasiswa misalkan, kemudian apa yang diproses dari data mahasiswa itu sehingga nanti menghasilkan informasi apa gitu di endingnya. Dan perspektif peran aksi, siapa melakukan apa, ini lebih ke penggunaan user nanti, pengaturan user. Jadi usernya itu siapa aja, hak aksesnya itu apa aja, dijabarkan di perspektif di sini. Jadi dalam menggambarkan diagram atau representasi nanti ada 3
alur ini ya, tiga cara, tiga proses, tiga perspektif gitu. Nah, siapa yang terlibat di RPL ya, di proses pengembangan atau rekayasa perangkat lunak ini nanti semuanya terlibat. Dari mulai manager, ada project manager, configuration manager, quality assurance manager, sampai support ya, itu semuanya terlibat. Support ada administrasi, kemudian technical supportnya, ada helpdesk, customer care, mungkin teknisinya, ada welfare, kesejahteraan, ya K3-nya, konsumsi segala macam, itu dia mendukung apa yang dilakukan oleh software developer di sini. Jadi yang utama kan ini ya, software developer, karena dia tugasnya adalah mendevelop software, merekayasa perangkat lunak, analisis, designer, programmer, mungkin ada lagi nanti tester kalau diperlukan. Tapi manajer dan support system, support timnya juga ikut terlibat di situ. Kemudian kita mengenal yang namanya CASE ya, Computer Aided Software Engineering. Ini sebuah software ya, atau perangkat atau tool yang dipakai untuk RPL, di dunia RPL. Tugasnya untuk memberikan dukungan, artinya membantu si tim tadi untuk mengerjakan RPL-nya. Case system sering digunakan untuk mendukung metode. Yang pertama itu uppercase, dia tools, tapi yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan di awal. Misalnya untuk penggalian kebutuhan, analisis, desain gitu ya. Contohnya ya Excel gitu ya, untuk menghitung kebutuhannya itu apa aja, belanja apa aja, misalkan kalau belanja. Kemudian analisisnya mungkin dia pakai software yang lain, ada SAP atau software analisis ya, statistik dan seterusnya, dan desain. Desain ini lebih ke misalkan antar muka gitu ya, ada graphic designer, graphic tool ya, Photoshop dan Illustrator, untuk menggambar antar mukanya yang diinginkan itu seperti apa gitu. Termasuk di sini juga flowchart ya, tools untuk menggambar flowchart, ada misalkan yang kita kenal Visio, kemudian pensil, dan ada graf-graf yang lain. Yang kedua adalah lowercase. Lowercase ini alat tools juga yang digunakan untuk kegiatan utamanya, yaitu yang di sisi pemrograman, debugging, sama pengujian. Jadi di sini sudah menggunakan misalkan IDE ya. Misalkan pakai Android Studio, kemudian pakai editor untuk menulis program berbasis web dan seterusnya. Nah, ini sudah diterapkan di sini, ada graphical, data dictionary ya, kemudian GUI builder, antar mukanya, debugger, translator, compilator integrated, antar muka, coding, kemudian yang lain. Jadi inilah yang masuk dalam case dan pasti akan dipakai oleh tim RPL. Kita mengenal juga yang namanya Software Development Life Cycle, SDLC. Ini terkait cycle ya, siklus pengembangan perangkat lunak gitu. Ya tadi sudah kita bahas ya, spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evaluasi. Jadi ini termasuk SDLC-nya. Nah sekarang apa aja sih sebenarnya yang kita kenal di model pengembangan perangkat lunak? Ini kita ambil ada 5 yang Jadi sebenarnya banyak gitu ya, berbagai versi gitu ya. Ini saya ambil dari referensi dari Pressman. Jadi ada waterfall, prototyping, evolutionary, spiral, kemudian ada reuse based development. Jadi 5 ini bagian yang umum lah sebenarnya, atau yang sering dikenal gitu untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, dimulai dari waterfall atau air terjun ya, kita bayangkan aja air terjun pasti dia mengalir dari atas ke bawah. Jadi di sini sekuensial sifatnya. Pertama itu requirement definition dulu, kemudian system and software design, ini sudah desain, kemudian setelah desain itu ada implementasi, kemudian setelah diimplementasikan ada integrating and system testing, ada testing yang juga di situ.
baru maintenance. Itu yang terjadi di waterfall. Kalau di requirement, pembentukan kebutuhan, ini desain untuk apa yang sudah dijabarkan di requirement tadi diterjemahkan di bahasa pemrograman ya, bukan pemrograman ya, tapi konsep ya. Jadi ini satu step sebelum masuk ke bahasa pemrograman. Jadi kebutuhannya biasanya bentuknya brief ya, dia narasi, wawancara dan seterusnya. Kemudian sistem software design ini sudah berbentuk diagram misalkan ya, algoritma, flowchart dan seterusnya. Kemudian implementation and unit testing ini sudah mulai coding, diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman. Kemudian integration and system testing ini sudah mulai dites apa yang sudah dibangun untuk mencari kesalahan, kemudian membenarkan, mencari lagi kesalahan, kemudian membenarkan lagi dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru maintenance. Jadi operation and maintenance ini sudah diterapkan di lapangan, di user, kemudian sampai di maintenance. Kalau ada fungsi-fungsi yang terlewat atau apa yang terjadi di lapangan dibaca kemudian dimasukkan dalam maintenance ini. Kemudian kelemahannya itu jarang kalau memang yang mengerjakan adalah tim ya. Kalau satu orang mungkin bisa. Makanya di sini jarang dilakukan karena sifatnya sekuensial. Kemudian sulit bagi customer untuk secara eksplisit mengumumkan semua kebutuhannya di atas gitu ya. Karena kan harus fix dulu di atas baru dia turun ke bawah gitu. Dia nggak ada lagi, balik lagi ke atas gitu. Makanya dia harus fix dulu di yang pertama, di hulu ya, sebelum turun ke hilir. Customer harus sabar karena ikuti ya. Karena ini developer sering menunda pekerjaan. Ini yang terjadi karena sehingga anggota tim harus menunggu anggota lainnya untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi ini tidak ideal untuk dipakai secara teamwork ya. Karena dia sifatnya sekuen, jadi satu nggak selesai, yang lain itu sebenarnya nganggur ya, belum ada kerjaan. Kemudian yang kedua adalah prototyping. Nah, prototyping ini dilatar belakangi karena adanya customer atau sering customer itu tidak bisa detail dalam mendefinisikan inputnya seperti apa, prosesnya apa, kemudian outputnya yang keluar dari software itu seperti apa. Dia tidak bisa. Nah, di sisi lain, developer itu tidak yakin terhadap efisiensi algoritma, gitu ya. Jadi, algoritmanya ini bisa nggak ya diterapkan atau dipakai oleh user untuk membantu pekerjaannya dia, gitu, atau interaksi mesin dengan orang. Itu masih belum yakin, gitu. Mungkin karena usernya itu aneka ragam, kemudian usernya itu banyak dan seterusnya. Maka muncul metode yang kedua yaitu prototyping ini untuk pendekatan dalam RPL yang secara umum mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungan sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Jadi ini pra-implementasi sebenarnya. Jadi dibuat dulu prototipenya untuk melihat bagaimana dia bekerja software ini, tapi belum mengatasi masalah yang sesungguhnya. Misalkan masalah keanekaragaman requirement, keanekaragaman request dari klien, dari user, atau banyaknya user gitu ya. Maka dibuat prototype, dia hanya bisa mengatasi misalkan 100 record gitu, 100 request dalam waktu yang bersamaan. Padahal aslinya sebenarnya software yang dibuat itu harus mampu mengatasi misalkan 10.000 user secara bersamaan. Nah, itu kan nggak akan bisa langsung gitu. Makanya dibangun dulu yang namanya prototype. Yang penting jalan dulu programnya, tapi dia belum menjawab kebutuhan sesungguhnya dari yang order program itu. Nah, ini bagannya mulai identifikasi, rancang bangun, uji prototype.
evaluasi sampai ini kalau sudah di sini berarti sudah alami prototipe ya, dia sudah dari prototipe ke sistem secara penuh. Ini dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan, kemudian ketemuan antara customer ya, briefing untuk mendefinisikan objektif software itu seperti apa, identifikasi kebutuhan. Setelah itu dibuat quick design, ini yang disebut sebagai prototype tadi. Fokusnya pada representasi aspek software yang bisa dilihat. Jadi secara tampilan sudah oke, tapi sebenarnya secara kemampuan dia masih separuh dari yang diinginkan untuk mengatasi kebutuhan. Cenderung ke prototype, kemudian setelah ada evaluasi maka disempurnakanlah prototype itu sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya. Kemudian selanjutnya ada evolutionary development. Ini tujuannya untuk mengaktifkan pengguna dan ada dua sebenarnya. Oke, ada dua. Dia pengembangannya itu berdasarkan penyidikan dan ada throwaway prototyping. Jadi yang dimaksud penyidikan itu kalau kita kenal itu ada versi. Misalkan versi awal ya udah kebutuhan orang, kebutuhan masyarakat saat itu sebagai pengguna itu ya mentok sampai di situ. Tapi sekarang enggak, itu dia sifatnya evolutionary. Nah ini bagannya. Jadi mulai dari deskripsi software, apa yang di briefing oleh klien, kemudian di sini terjadi aktivitas pengembangan ya, aktivitas development. Dia menggabungkan antara spesifikasi, development itu sendiri sampai dengan validasi, dan ini dilakukan berulang-ulang. Kemudian di hasilnya nanti ada yang namanya initial version, ada intermediate version, dan pada akhirnya menjadi final version. Jadi ini sifatnya kita di dalam hasil dari development ini rilis beberapa versi ya. Jadi versi pertama sesuai dengan yang dibutuhkan saat itu, versi kedua nambah lagi kebutuhannya seiring perkembangan teknologi misalkan, kemudian ditambahkan lagi intermediate sampai dengan akhirnya final version. Jadi final ini yang mulai dipakai secara final seperti itu. Jadi ini sifatnya sesuai dengan perkembangan ya, ada evolusi di situ. Jadi software itu tidak serta-merta langsung jadi kompleks besar gitu, tapi kecil-kecil dulu sesuai dengan kebutuhan yang kecil-kecil, kemudian baru membesar dan seterusnya. Nah, permasalahannya dalam metode ini visibilitas proses itu kurang, kemudian tidak terstruktur, kemudian dia butuh kemampuan khusus, misal bahasa pemrograman untuk rapid prototyping gitu. Jadi ini yang utama ya, proses itu nggak tergambar secara jelas gitu. Kemudian tidak terstruktur juga, dan butuh kemampuan khusus untuk mengatasi evolusi itu. Nah, pemakaian model pengembangan yang berevolusi itu cocoknya untuk sistem yang interaktif, kecil menengah, kemudian salah satu bagian dari yang besar, misalkan user interface. Ya, seringkali kita menjumpai ya user interface dari sistem itu misalkan marketplace lah ya, sudah beberapa kali berubah ya, Palapa, Tokopedia, Shopee, itu di yang versi web. Dan untuk sistem yang digunakan tidak terlalu lama atau short lifetime-nya, itu yang sesuai yang menggunakan. Kemudian metode spiral. Spiral ini representasinya itu tidak lagi lurus ya, tapi dia spiral. Jadi kayak gini, ada loop di setiap modelnya yang merupakan dia fase proses, dan tidak terdapat fase tertentu seperti spesifikasi atau perancangan, tapi loop dalam spiral ditentukan pada apa yang dibutuhkan. Jadi nggak ada tuh fase tertentu gitu, tapi lebih ke apa yang dibutuhkan saat itu. Nah ini
diagramnya. Jadi spiral mulai dari sini ya. Ini ada proses review dulu, briefing dulu, kemudian ada analisis resiko, kemudian ambil prototipe 1, ini sudah develop tapi masih berupa konsep, kemudian di sini dijabarkan lagi apa rencana selanjutnya setelah ini terjadi, kemudian baru direview lagi dan seterusnya. Jadi alurnya seperti ini. Nah ini sebenarnya kalau dilihat walaupun dia spiral, tapi dia tetap terbagi menjadi seperti ini, ada 4 sektor, 1, 2, 3, 4 ya, determine ini objektifnya, kemudian di sini identity-nya, di sini itu development, dan di sini itu next step-nya, next phase-nya, artinya apa yang akan dilakukan setelahnya itu. Di sektor pertama menentukan tujuan, ini ada identifikasi spesifikasi tujuan setiap fase, kemudian nilai resiko pengurangannya. Yang sektor kedua, kemudian sektor ketiga itu sudah mulai development dan validasi. Jadi ini sudah mulai programming dan validation, dan setelah itu perencanaan. Jadi perencanaan itu dilakukan di setiap step, setiap alur ya, untuk menentukan apa yang mau dibangun atau ditambahkan setelahnya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah reuse based development. Dia merupakan restrukturisasi atau menulis ulang sebagian atau keseluruhan dari sistem yang telah ada tanpa mengubah fungsionalitasnya. Jadi ini kata kuncinya reuse ya, artinya yang sudah ada itu dipakai tapi diubah sedikit gitu, direstrukturisasi. Kapan ini butuh? Ketika sebagian tapi tidak semua subsistem yang besar membutuhkan perawatan yang sering, dan juga ketika hardware dan software sudah lama tidak berfungsi. Jadi ketika sistem itu udah waktunya perawatan gitu ya, waktunya penyegaran, dan ketika hardware dan software-nya itu udah nggak berfungsi, makanya dia harus diubah ya untuk biar berfungsi, biar klop gitu. Kenapa sih butuh di restrukturisasi? Untuk membuat dia sistemnya itu menjadi mudah lagi dalam perawatan. Jadi ini lagi-lagi mengikuti perkembangan yang ada saat itu. Mengapa? Untuk mengurangi risiko dan mengurangi biaya. Karena kalau sistem itu nggak di-reuse, artinya ya wis dibuang, kemudian kita bangun lagi mulai dari nol yang baru, maka resikonya itu juga membawa resiko yang tinggi ya. Karena belum tentu software yang baru itu bisa sebagus, seefektif, seefisien software yang lama. Karena yang lama ini misalkan sudah dipakai oleh berbagai user, banyak user, kemudian sudah lama seperti itu, sudah cocok lah. Kemudian biaya juga, biaya re-engineering itu seringnya lebih kecil dibanding biaya membangun software baru. Jadi kalau kita mereuse software yang ada, kemudian menata kembali fitur-fiturnya, itu lebih mudah, lebih murah daripada harus bikin lagi mulai dari nol biayanya, ya kan? Seperti itu. Dan ini bagannya ilustrasi ya. Forward engineering, ada sistem spesifikasi ditentukan di sini, kemudian mulai di develop di sini, kemudian muncul sistem baru. Ini kalau mulai dari nol. Tapi kalau re-engineering itu mulai dari existing software yang sudah ada, kemudian dipahami apa yang terjadi di situ, algoritmanya, kemudian prosedurnya seperti apa, dan ditransformasikan. Jadi ini diubah atau ditransformasikan di software yang baru namanya engineered system gitu ya. Nanti kita mengenal lagi ya yang namanya itu reverse engineering. Kalau reverse engineering artinya engineeringnya terbalik. Jadi kita mengenal dulu software yang sudah jadi, kemudian ditarik mundur gitu ya. Dan
hasilnya nanti akan menjadi sebuah produk baru, yaitu hasil reverse dari software yang sudah fix tadi. Itu saya kira untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.